بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan karunia yang paling besar adalah karunia diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rekayasa dan tidak ada kedustaan. Karena semua musuh-musuhnya menyaksikan bahwa beliau orang yang buta huruf dan tidak bisa menulis serta membaca, serta tidak pernah belajar kepada siapapun. Maka ketika datang Al-Quran, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolaknya dengan hati nurani yang bersih dan akal yang sehat. Kecuali hanya satu jalan yang membuat mereka bisa menolak ajaran tersebut, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang mana mengikuti hawa nafsu tersebut akan menolak segala kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama Nabi tapi tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi. Hari ini kita hidup berjauhan dengan zaman beliau, tapi seakan-akan ketika kita membicarakan tentang agamanya, beliau seakan-akan dekat dengan zaman kita. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Nikmat mengimani yang tidak pernah dilihat, yaitu kejadian yang terjadi pada Rasulullah SAW itu di zamannya. Naam jemaah sekalian, a'azakumullah. Al-Quranul Karim turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam ajaran yang membawa kemaslahatan hidup bagi manusia. Di saat Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, Al-Quranul Karim berada di dalam dada-dada para sahabat yang menghafalnya. Sebagian ditulis di kelopak korma dan belum dikumpulkan.
Maka barulah ide pengumpulan Quran itu terjadi di zaman Abu Bakar. Di zaman sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Atas usulan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Namun perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan bid'ah. Kenapa? Jawabannya karena yang melakukannya adalah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan mereka yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan maslahat dan dianggap sesuatu tersebut sebagai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin para sahabat, apalagi 4 khalifah itu berbuat sesuatu yang mengada-ngada. Maka mulailah dikumpulkan Quran itu. Alasan Umar memberikan ide tersebut karena para penghafal Quran banyak yang mati di saat peperangan, terutama perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Waktu itu meninggal penghafal Quran terbaik dari kalangan Ansor, di antaranya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais adalah salah seorang penghafal Quran di zaman Rasulullah SAW yang mendapat rekomendasi dari Nabi bahwa hafalannya kuat. Namun di waktu perang Yamamah wafat. Maka oleh karena itulah Umar khawatir lafaz-lafaz Al-Quran itu mati bersama para penghafalnya. Maka mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat lainnya untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah itu terjadi penulisan. Penulisan yang dimaksud di sini bukan penulisan pertama kali, karena pertama sebelum Rasulullah wafat sudah ada yang menulis wahyu. Sudah ada yang menulis apa? Wahyu. Tapi penulisan yang dimaksud di sini penulisan dalam pengumpulan itu. Al-Bukhari meriwayatkan Musa bin Ismail memberitahu kami, Ibrahim memberitahu kami, Ibnu Syihab memberitahu kami, Anas bin Malik telah memberitahukan kepadanya bahwa Hudzaifah bin Yaman pernah menghadap Utsman bin Affan yang waktu itu sahabat utusan sang khalifah ini tengah menyerang penduduk Syam dalam rangka pembebasan wilayah Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Lantas setelah berhasil dalam misinya, Hudzaifah dikejutkan oleh perbedaan kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Jadi penulisan di sini penulisan pengumpulan dalam satu bacaan. Kemudian Hudzaifah pun berkata kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin." Amirul Mukminin itu julukan untuk orang setelah Umar. Umar kan pertamanya, kemudian setelah itu baru Utsman. Yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin siapa? Umar. Abu Bakar masih sebatas disebut khalifah. Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, beritahukan umat ini sebelum mereka mengalami perbedaan dalam hal Alkitab.
sebagaimana yang telah dialami oleh Yahudi dan orang-orang Nasrani. Setelah mendapat laporan tersebut, Utsman segera mengirim utusan kepada Hafsah. Hafsah itu siapa? Siapa Hafsah? Anaknya Umar bin Khattab, istri Rasulullah SAW. Matikan aja yang ini ya. Kipas angin ini matikan aja. Tolong kirimkan lembaran-lembaran Al-Quran kepada kami untuk kami tulis. Yang selanjutnya akan kami berikan lagi kepadamu. Maka Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran mushaf Abu Bakar. Kepada Utsman. Jadi Hafsah mengirimkan lembaran-lembaran mushaf yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar kepada Utsman. Lantas Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, dan seorang sahabat lagi, Abdurrahman bin Harith bin Hisham, agar mereka menulisnya dalam satu mushaf saja. Utsman berkata kepada tiga orang Quraisy tadi, apabila kalian berselisih dengan Zaid mengenai suatu hal dari Al-Quran, maka tulislah berdasarkan lisan suku Quraisy. Karena memang Al-Quran diturunkan dengan lisan mereka. Mereka pun setuju. Setelah menulis lembaran-lembaran itu dalam mushaf, Utsman mengembalikannya kepada Hafsah dan mengirimkan mushaf yang mereka tulis ke seluruh belahan dunia. Lalu dia memerintahkan lembaran-lembaran Al-Quran selainnya, baik berupa lembaran atau mushaf, untuk dibakar. Maksud dibakar di sini ya, agar tidak terjadi perselisihan di saat itu. Karena kaum muslimin yang baru tahu, yang tidak hidup sezaman dengan Nabi, mereka akan merasa aneh kalau ada perbedaan bacaan itu. Maka untuk meminimalisir perbedaan tersebut sementara waktu, Utsman menggunakan satu mushaf saja. Dan yang lainnya dihilangkan dulu. Dan ini juga yang menjadi alasan para pemberontak Utsman itu membunuh Utsman. Ya gara-gara ini juga nantinya. Kan Utsman akhirnya dibunuh kan oleh mereka. Di antara alasannya gara-gara perbuatan beliau ini. Ibnu Syihab Az-Zuhri menuturkan, Kharijah bin Zaid bin Thabit memberitahu aku, Zaid bin Thabit pernah mendengarkan dia berkata, ada satu ayat dari surah Al-Ahzab yang hilang waktu kami menulis mushaf. Dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW membacanya. Lalu kami mencarinya dan akhirnya kami mendapatkannya ada pada Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari. Apa bunyi ayat tersebut? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi.
Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Surat Al-Ahzab ayat 23. Ini sempat hilang. Lihat bagaimana para sahabat itu mengingat-ingat. Masih ada satu ayat dalam surat Al-Ahzab. Ternyata ada pada seorang sahabat namanya Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari. Subhanallah, luar biasa Allah jaga Al-Quran. Kemudian kami gabungkan ayat tersebut ke dalam suratul Ahzab di dalam mushaf. Betul, kalau kita lihat di sini suratul Ahzab ini. Dan hal itu juga termasuk bagian dari keistimewaan Amiril Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini ada faedah juga buat kita di antara cara kita mengikuti sunnah khalifah yang mulia ini. Meskipun kita tahu banyak qiraat, ya, maka kita tidak boleh mendatangkan qiraat di satu tempat yang tidak biasa didengar oleh makmum. Sampai kita jelaskan qiraat itu kepada makmum dan orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan kata para sebagian ahli ilmu, kalau kita langsung pakai qiraat yang berbeda dari daerah tersebut, maka perbuatan kita dianggap perbuatan bid'ah. Perbuatan mengada-ngada. Kenapa? Karena kita melakukan suatu yang betul ada qiraatnya, tapi kan orang banyak yang tidak tahu. Ya enggak? Ya misalnya tiba-tiba orang datang baca surat Wadduha, Wadduhi wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang enggak biasa dengar. Ya kan? Orang biasa dengar Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, kalau orang mau membaca sebuah qiraat yang berbeda, beritahukan kepada jemaah. Sudah diberitahukan kepada jemaah yang hadir, ternyata seperempat di belakang masbuk. Dapat rakaat kedua, gitu kan? Tidak tahu. Itu juga harus dijelaskan setelah sholat. Karena jangankan berbeda qiraat Al-Quran, antum gerakan jari aja sudah dianggap apa? Aneh. Jadi ini kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia berusaha menyatukan kaum muslimin dalam satu qiraat dulu, satu mushaf dulu. Kemudian keempat orang tersebut, siapa saja empat orang itu? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Mereka berempat menulis Al-Quran dengan tangan. Jika mereka berbeda pendapat mengenai posisi tulisan, akan ditulis dengan bahasa apa, maka mereka merujuk kepada siapa? Utsman. Ini sebagaimana halnya mereka berbeda pendapat dalam soal penulisan at-tabut. Apakah huruf ta atau huruf ha? Yaitu, maka Zaid bin Thabit mengatakan bahwa kata itu dengan menggunakan huruf ha. Tabuh. Tak terakhir ya. At-tabutu kan begitu kan? Apakah ditulis at-tabutu atau at-tabuhu? Itu maksudnya. Sedangkan tiga orang lainnya yang bersuku Quraisy mengatakan bahwa ia menggunakan huruf ta, yaitu tabut. Selanjutnya mereka merujuk kepada Utsman, lantas Utsman berkata, tulislah dengan bahasa suku Quraisy. Seakan-akan Utsman lah, wallahu a'lam, yang telah menyusun surat-surat dalam mushaf. Dia mendahulukan 7 surat yang paling panjang, kemudian disusul surat Mukmin, surat Min, surah-surah yang ayatnya berjumlah 100. Mi'in, maksud mi'in itu
dari kata mi'ah. Ya, seratusan. Adapun mushaf-mushaf yang disebarluaskan oleh Utsman ke penjuru dunia itu, satu mushaf dikirim ke Mekah, satunya lagi di Basrah, yang lainnya ke Kufah, juga ke Syam, Yaman dan Bahrain. Dan Utsman meninggalkan satu mushaf untuk penduduk Madinah. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud. Kalau ada yang bertanya, siapa yang menulis mushaf Utsman? Siapa yang menulisnya? Zaid bin Sabit. Kemudian Abdullah bin Zubair. Kemudian Sa'id ibn al-As. Kemudian Abdurrahman bin Hisham. Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Jadi Quran yang kita baca itu buah tangan mereka. Dan mereka namanya terkubur, tidak dikenang orang. Ya. Nah, sekarang kita mengenal mereka itu. Orang-orang yang telah berjasa terhadap penjagaan Al-Quranul Karim. Sekaligus mereka menjaga pertumpahan darah dan saling pengkafiran di antara kaum muslimin. Karena sebelum Hudzaifah ibn al-Yaman melapor kepada Utsman waktu itu, ya Hudzaifah melihat di antara kaum muslimin sudah saling mengkafirkan gara-gara itu. Sudah saling apa? Mengkafirkan. Gara-gara berbeda membaca Al-Quran. Semua usaha tersebut merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah yang paling agung. Maksudnya usaha itu paling besar. Usaha besar untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya kalau bukan karena Allah mereka berbuat, mungkinkah dikenang sampai sekarang? Enggak akan mungkin. Kan mungkin. Yang dilakukan dengan segera oleh Khulafaur Rasyidin. Waktu itu Abu Bakar, Umar sebagai upaya menjaga Al-Quran untuk umat manusia sekaligus mengumpulkannya supaya tidak ada satupun yang hilang. Juga Utsman yang telah mengumpulkan bacaan banyak orang ke dalam satu mushaf dan meletakkannya pada posisi terakhir yang dipaparkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW di akhir hayat beliau di bulan Ramadan, di mana Jibril mencocokkan Al-Quran 2 kali di tahun yang sama, tahun terakhir Rasulullah wafatnya. Jadi Utsman itu tugasnya yang paling besar, jasa Utsman itu adalah dia menyusun penulisan surat, ya kan? Surat-surat yang panjang dulu, 7 surat. Apa itu? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian satu lagi Al-Anfal. 7 surat panjang-panjang. Adapun At-Taubah itu ada yang mengatakan sambungan dari Al-Anfal karena cerita perangnya hampir sama. Itu menunjukkan bahwa Utsman yang menyusunnya. Kemudian setelah itu belum menyusun dari surat-surat yang jumlah ayatnya ratusan. Baru diakhiri dengan surat-surat pendek. Nah, perbuatan Utsman tersebut kira-kira itu hasil ijtihad atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang sesuai dengan dalil. Dalil apa ijtihad? Itu dalil. Karena itu perbuatan Khalifah Ar-Rasyid. Khalifah Ar-Rasyidina Al-Mahdiyin. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda kepada putrinya Fatimah saat beliau jatuh sakit.
Dan aku tidak melihat hal tersebut melainkan karena sudah dekat ajalku. Artinya Jibril pernah datang mencocokkan Al-Quran kepada Nabi di tahun Ramadan terakhir. Berapa kali? 2 kali. 2 kali yang menunjukkan bahwa beliau SAW akan wafat. Dan Utsman menulis sesuai dengan yang dicocokkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Dapat saya terangkan, dahulu tulisan di negeri Arab itu sangat sedikit sekali. Abu Bakar bin Abi Daud menuturkan dari Asy-Sya'bi. Dia bercerita, kami pernah menanyakan kepada kaum muhajirin, dari mana kalian belajar tulis menulis? Mereka menjawab, dari penduduk Anbar. Berarti waktu itu jarang orang bisa tulis menulis. Ya. Di antara contoh, waktu perang Badar, ada tawanan perang Quraisy yang ditawan. Sebagian mereka ada yang bisa menulis. Siapa yang bisa mengajarkan baca dan tulis kepada orang-orang Ansor, maka dia bisa dibebaskan dari tawanan perang. Itu menunjukkan bahwa tulis menulis waktu itu sangat berharga. Ya. Dapat juga saya jelaskan bahwa yang banyak tersebar pada masa dahulu adalah tulisan Kufi. Kemudian ia dikembangkan oleh Abu Ali bin Muqillah al-Wazir. Sehingga menjadi cara sekaligus gaya dalam penulisan. Selanjutnya didekatkan lagi oleh Ali bin Hilal al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibnu Bawwab yang diikuti orang-orang setelahnya. Dan cara dalam hal tersebut cukup jelas dan bagus. Yang menjadi tujuan bahwa tulisan pada masa itu belum diatur secara baik dan benar. Sehingga terjadi perbedaan tulisan pada beberapa kata. Tetapi dari segi bentuk tulisan saja, bukan dari segi makna. Kalau bagi orang Quraisy, orang Arab asli, ditulis tidak dikasih baris, tidak dikasih titik, tidak dikasih gerigil pada huruf sinnya, mereka bisa baca. Kan yang menjadi masalah kan orang-orang belakangan. Orang-orang belakangan. Itu perlu penulisan yang jelas. Kalau sekarang kan jelas banget. Ya kan? Ini jelas banget tulisan Al-Quran. Dulu enggak ada ditulis, misalnya Bismillahirrahmanirrahim ditulis. Dulu tuh ya garis lurus aja, enggak ada geriginya sin itu. Jangan kata baris, titiknya enggak ada. Jangankan titik, itu gerigil sinnya, enggak tahu mana sin, mana shin, mana sod, enggak ada yang tahu. Ditulis begitu saja, tapi mereka bisa baca. Sekarang jangankan dibuat seperti itu, ya jangankan kitab segundul itu, yang gondrong aja jarang dibaca zaman sekarang. Ya, enggak bisa baca bahkan. Berarti semakin kesini semakin harus diperjelas. Maka perbuatan Utsman itu adalah perbuatan yang baik. Ya, dan dia bukanlah perkara baru dalam agama. Kemudian dibuat peraturan untuk itu, yakni penyeragaman. Selanjutnya Imam Besar Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam memberikan perhatian dalam kitabnya Fadailul Quran. Ya juga Al-Hafidh Abu Bakar bin Abi Daud yang keduanya membuat klasifikasi dan menyebutkan petikan yang cukup baik dari pembukuan Al-Quran. Namun ini bukan inti bahasan kami. Ya. Artinya penulisan Al-Quran itu di zaman itu sebenarnya langka. Makanya kan terjadi di zaman siapa? Utsman. Setelah dikumpulkan di zaman Abu Bakar dan Umar.
Oleh karena itu Imam Malik membuat nas bahwa mushaf tidak boleh dibukukan kecuali melalui tulisan imam. Meski ulama lainnya memberikan keringanan soal itu. Hanya saja mereka masih berbeda pendapat tentang bentuk dan titik. Dan yang memberikan keringanan dan juga ada yang memberikan keringanan, ada juga yang menolak. Jadi bentuk dan titik ini ya dibuat oleh orang-orang pakar belakangan. Subhanallah, Allah itu maha kuasa ya. Membangkitkan orang-orang yang diberikan kemampuan untuk menulis seperti ini. Sampai seindah ini. Adapun penulisan surat dan ayat, penggolongan, pembagian dan pengelompokannya, ini banyak terdapat pada mushaf-mushaf yang ada pada zaman kita sekarang. Adapun yang terbaik adalah mengikuti ulama salafu as-saleh. Yang mana Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Sa'id bin Ufair memberitahu kami. Al-Laits memberitahu kami, Ukail memberitahu dari Ibnu Syihab bahwa ia bercerita, Ubaidillah bin Abdillah memberitahu bahwa Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Aqra'ani Jibrilu alaihi salam ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduhu hatta intaha ila 7 ahruf. Ya. Jibril mengajarkan Quran kepadaku 1 huruf. Lantas aku merujuk beberapa kali kepadanya, seraya terus memintanya agar memberikan tambahan. Dan Jibril memberi tambahan kepadaku sampai berakhir pada 7 huruf. Hadis yang senada juga disebutkan oleh berbagai ulama. Ya, bahwa Quran itu dibaca di atas 7 huruf. Yakni 7 dialek bahasa, maksudnya begitu. 7 gaya bahasa. Dan para ulama tentang hal ini terjadi perselisihan apakah 7 atau 10. Yang benar sesuai dengan hadis berapa? 7. 7 qiraat. Al-Quran itu turun dengan 7 dialek bahasa. Dan memperdebatkan terhadap Al-Quran adalah tindakan kufur. Apa saja yang engkau ketahui darinya, maka kerjakanlah. Dan apa yang tidak engkau ketahui darinya, maka tanyakanlah kepada yang mengetahuinya. Nah, ini perlunya tanya kepada ahli Al-Quran. Jadi para ulama dulu itu tentang Al-Quran itu sangat teliti. Ya. Ini kan riwayat Hafiz yang ditulis. Itu penulisan riwayat Hafiz aja. Itu ya Al-Imam Hafiz itu. Dia menghafal Quran sambil teliti. Berapa tahun namanya? 20 tahun. Berapa lamanya? 20 tahun. Dan hasil perjuangannya dinikmati oleh orang-orang di zaman sekarang. Salah satu jasa beliau. Dan qiraah yang paling mudah untuk ditemukan dan dibaca paling banyak. Yang dimaksud, dilihat di sini. Yang dimaksud dengan 7 huruf di sini tak lain adalah dengan 7 dialek bahasa Arab yang berbeda-beda pada keseluruhan Al-Quran tersebut. Sehingga salah satu dialek tersebut merupakan suatu bahasa yang digunakan oleh salah satu kabilah. Sementara dialek lain merupakan bahasa kabilah yang lain. Dan dialek lain lagi termasuk bahasa kabilah lain pula. Demikian seterusnya sampai 7 dialek bahasa. Sebagian kabilah menggunakan sebagian besar dari dialek bahasa tersebut jika dibandingkan dengan kabilah yang lainnya.
Dan hal ini telah dijelaskan dalam beberapa hadis. Kan inti daripada dakwah itu haditsun nas bima ya'rifu. Perhatikan ya. Ceritakan, sampaikan agama ini kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka tahu. Waktu itu yang dihadapi oleh Nabi SAW orang mana? Orang Arab. Dan orang-orang Arab itu dialek bahasanya berbeda-beda. Maka ketika Jibril menurunkan dalam satu dialek, Rasulullah meminta tambahan. Karena yang dihadapinya ini orang-orang yang memiliki bahasa Arab yang agak berbeda. Maka Jibril pun membawakan 7 dialek bahasa tadi. Dan ini bukan ijtihad para ulama. Ini dari wahyu. Dari Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Jibril. Begitu. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, lantas ketika Imam Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat adanya perbedaan di kalangan umat manusia dalam bacaan Quran dan khawatir akan pecahnya kesatuan mereka, maka dia menyatukan mereka dalam satu dialek bahasa. Ia sebagaimana yang tertera pada mushaf imam yang ada pada saat ini. Baik. Sebelum Utsman mengumpulkan dalam satu bahasa, ya, orang-orang biasa baca dengan dialek mereka masing-masing. Yang penting maknanya sama, tujuannya sama. Tujuan daripada qiraah mereka yang berbeda tadi. Dan yang pahami sama, amalnya sama. Tapi kan setelah zaman Utsman banyak orang. Banyak orang-orang yang orang ajam juga datang ke Madinah. Yang bukan orang Arab. Yang tidak mengerti tentang gaya bahasa 7 dialek tadi. Akhirnya mengatakan, wah kayaknya Quran itu berbeda-beda ya gitu kan. Ya, kalau kita hidup zaman itu orang Indonesia pergi ke Madinah menganggap aneh kan. Maka Utsman pun mengumpulkan dalam satu qiraat. Dan bagi yang memiliki dialek-dialek tadi, yang memiliki memahami maknanya, yang mereka tahu tentang sejarahnya, mereka tidak permasalahkan. Kenapa? Karena ada maslahat agar orang-orang ini tidak salah paham. Dibuatlah satu qiraat. Karena waktu itu sudah ada yang saling mengkafirkan di antara mereka yang tidak tahu ini. Ente kafir bacanya kayak gitu, merubah ayat Al-Quran gitu. Jadi sudah ada takfir di antara mereka. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, umat pun sepakat akan hal tersebut. Nah, berarti masalah ini tidak boleh diperselisihkan lagi oleh kita. Pengumpulan satu qiraat yang dilakukan Utsman, terjadi apa di situ? Ijma. Dan ijma itu salah satu dalil untuk suatu perbuatan. Bahkan mereka mematuhinya dan menilai bahwa di balik apa yang dilakukan oleh Utsman ini terdapat kebaikan dan petunjuk. Sudah sepakat mereka. Umat yang dimaksud di sini ya tentu para ulama yang pertama kali. Terutama para sahabat yang hidup dengan Utsman. Sesudah itu membaca Al-Quran dengan 6 dialek. Bahasa Arab lainnya pun ditinggalkan. Yaitu 6 dialek bahasa Arab yang telah diputuskan oleh imam yang adil, Utsman bin Affan, agar ditinggalkan umat ini. Sebagai bentuk ketaatan mereka terhadapnya serta karena alasan persatuan mereka, serta seluruh umat Islam yang ada setelah masa mereka, akhirnya pengetahuan tentang keadaan dialek-dialek tersebut hilang dari umat ini dan sisa-sisa dialek tersebut juga sudah tak ditemukan lagi. Sehingga kini tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan dialek tersebut untuk membaca Al-Quran. Hal ini mengingat cara membaca dengan dialek-dialek tersebut kini sudah tidak ada. Sampai akhirnya dia atau Tabrani mengatakan jika ada orang yang punya pengetahuan dangkal bertanya bagaimana mereka dibolehkan meninggalkan cara membaca
yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW kepada mereka? Jawabannya pada masalah ini perintah Rasul kepada mereka tidaklah bersifat wajib, akan tetapi perintah tersebut memiliki makna pembolehan sekaligus sebagai bentuk keringanan. Sebab jikalau membaca dengan dialek tersebut hukumnya wajib, tentu setiap mereka yang mendengar riwayat hukum ini menjadi wajib membaca Al-Quran dengan dialek bahasa yang dimaksud. Tentu riwayat tersebut akan mematahkan pendapat selainnya serta menghilangkan keraguan-keraguan pada bacaan umat secara keseluruhan. Jadi tidak diriwayatkan hal ini juga merupakan dalil yang sangat jelas bahwa sungguhnya dahulu mereka boleh memilih salah satu dialek bahasa tersebut. Boleh memilih enggak? Boleh. Dan yang paling mudah yang mana? Yang dipilih oleh Utsman. Dan itu yang disetujui. Adapun perbedaan dalam penetapan i'rab. I'rab itu i'rab huruf, ya. Seperti ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, dan juga masalah dibaca sukun atau tidak, serta pemindahan satu huruf kepada yang lainnya, disertai kesesuaian bentuk, maka semua itu tidak termasuk makna sabda Nabi SAW berikut ini. Tidak termasuk makna sabda beliau berikut ini. Aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan 7 huruf. Nah, itu tidak termasuk, ya. Karena tidak seorang pun ulama yang menilai perbedaan perdebatan di dalam masalah seperti ini, perdebatan i'rab maksudnya termasuk kekufuran. Namun Nabi SAW menetapkan hukum kufur terhadap perbuatan memperdebatkan ketujuh dialek sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Sini ada yang perlu Anda jelaskan ulang, afwan. 7 dialek itu dengan bahasa suku yang berbeda-beda. Adapun yang kita dengar sekarang, kiroah yang ada, itu bukan dialek, tapi penetapan apa? Baris. Penetapan apa? Baris. Penetapan baris itu ada yang berbeda-beda. Misalnya nih. Wamsahu biru'usikum wa arju lakum. Itu bacaan kita. Wamsahu biru'usikum wa arju lakum. Arju lakum bisa dibaca wa arjulikum. Arju lakum bisa dibaca arjulikum. Itu dalam surat salah ayat ke-6 dari surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah ayat ke-6. Kata. Ya, surat Al-Maidah ayat ke-6. Di situ Allah katakan, setelah Allah memerintahkan basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala kalian. Di situ si-nya dikasih kasrah. Yang kita mau tahu adalah arjulakum. Kemudian setelah itu kan wa arjulakum. La-nya ada yang membaca likum, arju likum. Ada yang membaca arju lakum. Di sini perbedaan apa ini? Baris, bukan perbedaan bahasa. Perbedaan apa? Baris. Bagi yang membaca arjulakum, maksudnya adalah ketika wudu membasuh kaki. Oke? Membasuh apa? Kaki. Bagi yang membaca arjulikum, yang dimaksud adalah ketika mengusap khuf. Jadi kalau kita wudu, kita sudah pakai huf tadi, atau kaos kaki, jawrab atau sepatu yang di atas mata kaki tingginya. Kita udah wudu nih. Kita pakai sepatu itu, niat untuk ngusap nantinya. Begitu batal wudu, entah karena tidur atau buang air kecil selama bukan junub, buang air besar selama bukan junub, maka ketika mau wudu lagi,
Wudu, kumur-kumur, usap kepala, kita usap khuf. Usap apa? Khuf atau sepatu tadi, jawrab tadi. Tidak dicuci kaki kita lagi. Tapi diusap. Nah, yang membaca arjulikum tujuannya untuk orang yang berniat khusap khuf. Makanya tidak terjadi saling mengkafirkan di antara mereka dan mereka tidak saling menyalahkan. Yang membaca arjulakum ketika normal, wudu biasa, kaki tidak pakai khuf. Berarti kaki dibasuh atau diusap? Dibasuh. Kalau dibasuh bacaannya wamsahu biru'usikum wa arju lakum. Untuk mengikuti kalimat pertama. Kalimat pertama adalah fagsilu wujuhakum. Ha itu kan hakum tuh. Maka arjulakum baris lamnya mengikuti baris wujuhakum. Kalau dibaca arjulikum berarti dia mengikuti baris kata sebelumnya. Biru'usikum. Sikum. Biru'usikum ada bi di situ. Berarti wawunya atof kepada ru'us. Sambungan dari ru'us. Sikum. Nah, perbedaan seperti ini tidaklah diperdebatkan oleh para ulama. Kecuali yang dikasih baris oleh orang-orang yang mau merubah makna Al-Quran. Tujuannya untuk menafikan sifat Allah atau tujuannya yang lain. Contoh, bacaan orang-orang Mu'tazilah dulu, kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah, membaca wa kallamallahu Musa. Jadi wa kallamallahu kan, Allah itu ditulis dengan dhammah. Wa kallamallahu Musa gitu kan. Mu'tazilah tidak begitu bacanya. Wa kallamallaha Musa. Jadi hu-nya dirubah jadi apa? Ha. Tujuannya apa? Tujuan untuk menafikan Allah bisa bicara. Kalau baca hu berarti Allah yang berbicara kepada Musa. Kalau dibaca ha berarti Allah diam, Musa yang berbicara. Paham gak? Itu gaya siapa? Mu'tazilah. Karena mereka tidak mau mengatakan Allah bisa bicara. Begitu. Kemudian contoh lain, bacaan merubah baris yang tidak dari para ulama. Dan itu menyesatkan bahkan kufur keluar dari Islam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau dibaca innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Hanya para ulama. Tapi orang-orang yang zindik, orang-orang yang menentang Al-Quran dan faham bahasa Arab, mereka merubah ha dari kalimat Allah tadi menjadi hu. Yang artinya Allah takut kepada para ulama. Paham kan? Nah, itu perbahayaannya. Kalau itu yang dirubah maka bisa kufur pelakunya. Ini mengenai penulisan Al-Quran. Dan orang yang paling berjasa dalam pengumpulan Al-Quran yang pertama siapa? Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang menyatukan dalam satu dialek Utsman bin Affan dengan bantuan 4 sahabatnya. Siapa? Zaid bin Thabit, Zubair ibn al-Awwam, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Ya. Dan yang menyusun, seakan-akan menyusun penyusunan surat itu siapa? Utsman. Ini mengenai penulisan Al-Quran. Lihat pendapat ulama terkait 7 huruf. Nah, ini baru dibahas 7 huruf. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dan maksud dari ke-7 huruf tersebut. Tentang hal ini terdapat beberapa pendapat. Imam
Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Fajar al-Ansari Al-Qurtubi Al-Maliki dalam muqaddimah tafsirnya mengungkapkan, para ulama berbeda pendapat tentang keadaan maksud ketujuh huruf tersebut. Ada kurang lebih 35 pendapat. Ya, ini banyak sekali pendapat ini. Saya kira ini terlalu panjang pembahasannya. Mungkin ini akan kita baca pada pertemuan yang lain. Ini terlalu panjang. Mengenai tentang 7 huruf. Yang pertama tentang qiraah sab'ah. Kemudian yang kedua tentang titik atau syakal harakat dan pada mushaf. Banyak ulama berkata bahwa bacaan 7 ini bukanlah 7 huruf. Tidak seperti para sahabat mempunyai atau diberi keluasan dalam membacanya. Namun ia kembali kepada 1 huruf saja dari ke-7 huruf tersebut. Yaitu yang dikumpulkan disatukan oleh Utsman dalam 1 mushaf. Disebutkan pula oleh Ibnu Nuhas dan ulama lainnya, Al-Qurtubi menyebutkan bahwa para ahli qiraat saling membolehkan membaca bacaan lainnya. Dan dia memilih bacaan yang dinisbatkan kepadanya. Dengan alasan dia melihatnya lebih bagus dan lebih baik daripada yang lain. Artinya begini. 7 qiraat itu bukan 7 dialek. Tetap kembali pada 1 dialek. Tapi gaya bacanya berapa? Ada 7 gaya baca. 7 gaya baca. Dan seorang imam boleh memilih yang mana saja dari 7 baca itu. Tapi seperti kita katakan di awal, meskipun itu dibolehkan, dilihat juga keadaan makmum. Ya. Dan dia memilih yang lebih baik untuk dirinya, dan jika itu dia memandang baik secara pribadi maupun dipilih oleh orang banyak. Yang terbaik bagi kita di Indonesia bacaan yang mana? Qiraah ini, hafaz. Ya. Kaum muslimin sepakat di seluruh belahan negeri untuk bersandar pada imam-imam tersebut dari apa yang diriwayatkan dan menjadi pendapatnya tentang qiraat-qiraat tersebut. Dan ini boleh dengan qiraah itu. Ya, mengenai hal ini, ya tentunya ahlinya lebih paham tentang 7 qiraat tersebut. Dalam hal ini mereka telah menulis sebagai karya dan ijma' berlanjut pada yang benar. Dan terbukti pemeliharaan Allah terhadap Alkitab. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW membaca 1 surat pada 1 rakaat dalam salat dan 1 surah lainnya pada rakaat yang lain. Bukan surat setelahnya. Dia menyebutkan sedangkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar bahwa keduanya memakruhkan bacaan Quran itu secara terbalik. Dan keduanya mengutarakan karena yang demikian menunjukkan keterbalikan hati. Dan keduanya menentukan hal itu hanyalah untuk orang yang membaca surat dalam keadaan terbalik. Di mana dia mulai dari bagian akhir menuju ke bagian awal. Dan ini tidak boleh. Ya. Tapi sungguhnya itu bisa jatuh haram. Dan dilarang. Boleh nggak baca terbalik Al-Quran? Nggak boleh. Itu buat qiraat sendiri. Buat apa? Qiraat sendiri. Tentang harokat. Kapan ini dikumpulkan? Ada yang mengatakan ini terjadi pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Harokat Al-Quran itu terjadi pada zaman tabi'in. Dan waktu itu yang memberikan syakal adalah Al-Hasan Al-Basri dan Yahya bin Ya'mar. Di mana? Di Basrah. Hasan Al-Basri dan Yahya bin Ya'mar. Ada juga yang berpendapat bahwa yang memberi pertama kali adalah Abul Aswad Ad-Duali.
Mereka menyebut bahwa Muhammad ibnu Sirin memiliki sebuah mushaf yang diberi titik oleh Yahya bin Ya'mar. Jadi titik itu datang belakangan. Setelah zaman siapa? Zaman para. Jadi titiknya bukan di zaman Rasul, bukan di zaman para sahabat, tapi datang di zaman mana? Zaman tabi. Mulainya dari zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, mulainya dari zaman Ali bin Abi Thalib, isyarat untuk mengumpulkan memberikan titik atau membuat ilmu mengenai harakat Al-Qur'an. Kayak adanya ilmu nahwu dan ilmu sorof. Tapi ingat, ya, kaedah-kaedah dalam ilmu tata bahasa tersebut, kalau ada ayat Al-Quran dan ada ayat Al-Quran yang menyelisih tata bahasa itu, maka yang didahulukan yang mana? Al-Quran atau tata bahasa? Al-Quran. Tapi itu tidak banyak. Tidak banyak. Karena ada tata bahasa yang terkadang tidak bisa membuat kaedah untuk satu ayat tertentu, surat tertentu, ya. Misalnya, ya, pada umumnya orang mengartikan kata qad. Artinya apa? Kalau pada fi'il mati sesungguhnya, tapi kalau fi'il mudhari kadang-kadang. Iya. Dan Allah menyebut qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin. Allah qad ya'lamu. Di sini qad dengan kata kerja apa? Mudhari. Apa Allah kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak tahu? Enggak mungkin. Berarti terjemahnya tetap sesungguhnya. Karena kan fi'il mudhari itu. Qad ya'lamullah itu fi'il mudhari. Ya, yang belajar bahasa Arab tentu paham nih. Yang enggak baca, enggak belajar, bingung ini. Jadi qad itu artinya sesungguhnya kalau kata kerjanya untuk yang lampau. Qad alima, sungguh dia telah tahu. Alima itu kata kerja lampau. Sudah tahu. Ya'lamu akan tahu. Nah, kalau kata qad tadi digabungkan dengan kata yang akan terjadi, maka artinya kadang-kadang. Mungkinkah Allah kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak tahu? Tidak mungkin, berarti kaidah bahasanya kita tinggalkan. Kita ambil ayat Al-Quran sesuai dengan sifat Allah. Ya Allah maha tahu segala-galanya. Kapanpun, dimanapun, tidak mungkin dia kadang-kadang tidak tahu. Gitu. Jelas di sini? Mengenai tata bahasa dulu yang dibuat. Ini ada mengenai pemberian syakal. Walaupun pada asalnya ada sebagian yang tidak setuju pemberian titik itu. Tapi kan itu dibutuhkan. Dan akhirnya juga dibutuhkan sampai sekarang. Kemudian yang kelima, pencocokan Al-Quran oleh Jibril dengan apa yang ada pada diri Nabi SAW. Tentu ini sudah terjadi ya. Dan Rasulullah SAW menerima pencocokan itu berapa kali? 2 kali di akhir masa hidup beliau. Dengan berapa dialek tadi? 7 dialek. Dan waktu itu masih dibutuhkan. Dan boleh pilih salah satu dari 7 dialek. Yang kemudian di zaman Utsman dijadikan satu. Ya. Adapun perbedaan di dalam baca baris itu bukanlah yang diperdebatkan. Yang disalahkan adalah memperdebatkan 7 dialek tadi. Ahli qiraat dari zaman para sahabat. Lihat. Jadi perlu tahu juga nih siapa ahli qiraatnya. Imam Bukhari meriwayatkan Hafs bin Umar memberitahu kami dari Masruq. Abdullah bin Amr menyebut Ibnu Mas'ud seraya mengungkapkan, aku masih terus menyukai, sedangkan aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Abdullah Al-Quran dari 4 orang. Ambillah Al-Quran dari 4 orang, afwan. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud,
kemudian Salim, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Jadi ini 4 orang yang dapat rekomendasi dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam Al-Manaqib di beberapa tempat dan juga Muslim serta An-Nasa'i. Keempat orang lain di atas. Keempat orang di atas. 2 diantaranya berasal dari kaum muhajirin pertama, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Salim, maula Abu Hudzaifah. Dia termasuk kaum muslimin terkemuka, bahkan sebelum kedatangan Nabi di Madinah. Dia menjadi imam bagi orang-orang di sana. Sedangkan 2 selainnya berasal dari kaum Ansor, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Subhanallah, ahli Quran itu ada dari 2 golongan itu, muhajirin dan Ansor. Dan di sini juga dapat disimpulkan kemuliaan itu bukan dilihat daripada status sosial. Bukan dilihat dari apa? Status sosial. Lihat, Salim ini maula Hudzaifah. Maula Abu Hudzaifah. Apa maula? Mantan budak. Maula itu artinya apa? Mantan budak. Maka dikenal dengan Salim maula Abu Hudzaifah. Tapi dia bacaannya mendapat rekomendasi dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Dulu para ulama kita, orang-orang Islam, memuliakan ahli ilmu. Memuliakan ahli ilmu. Makanya Salim pun dimuliakan oleh siapa ini? Siapa memuliakan Salim? Allah melalui lisan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan Salim ini mulia? Al-Quran. Gaya baca Quran. Ahli qiraah. Ya. Kemudian Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ini namanya sering disebut-sebut oleh Allah di langit. Ya, yang lain juga disebut. Ya, dari mana kita tahu disebutnya? Kan Rasulullah merekomendasi. Qiraah mereka ini qiraah apa? Qiraah firman Allah. Yang memberi rekomendasi kembali kepada 4 orang ini siapa kalau begitu? Mungkinkah Rasulullah memberikannya dari pribadinya sendiri? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita ambil pelajaran. Kemuliaan itu ada di sini. Ada di dalam Al-Quran. Maka merugilah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Imam Bukhari meriwayatkan Hafiz bin Umar memberitahu kami, Hammam memberitahu kami, Qatadah memberitahu kami, dan dia bercerita. Aku pernah bertanya kepada Anas, siapakah yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi SAW? Dia menjawab, 4 orang. Mereka berasal dari kaum Ansor, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Ini yang dari Ansor ya, ini tambahan nih. Tambahannya Zaid bin Sabit dan Abu Zaid. Hadis secara lahiriah menunjukkan bahwasanya tidak ada sahabat yang mengumpulkan Al-Quran selain ke-4 orang di atas. Namun tidaklah demikian. Akan tetapi yang tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu juga dikumpulkan oleh lebih dari 1 orang dari sisi kaum muhajirin. Dari kaum muhajirin juga lebih dari 1 orang. Barangkali yang dimaksudnya di sini adalah tidak ada seorang pun kaum Ansor yang mengumpulkan Al-Quran selain 4 orang tadi. Jadi maksud daripada sahabat ini dari kalangan Ansor ya 4 orang tadi. Dan bahwa para sahabat itu mereka semangat untuk mencari tahu siapa yang berilmu agar mereka mengambil ilmunya. Dan lihat para sahabat sendiri mencari tahu mereka. Namun tidak menunjukkan bahwa hanya mereka yang mengumpulkan Quran.
Tapi itu adalah sebatas pengetahuan dari sahabat Anas bin Malik. Hal ini menunjukkan bahwasannya di antara kaum muhajirin ini terdapat beberapa orang yang mengumpulkan Al-Quran, bahwa Abu Bakar As-Siddiq dikedepankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau jatuh sakit agar menjadi imam atas orang-orang muhajirin dan ansor. Dan beliau pernah bersabda, yang mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Andai Abu Bakar bukan orang yang paling baik bacaannya di antara mereka, niscaya beliau tidak akan menempatkannya di posisi terdepan bagi mereka. Waktu Rasulullah sakit, siapa jadi imam? Abu Bakar kan? Itu setelah Rasulullah hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah, siapa jadi imamnya? Jawab. Afwan. Ketika Rasulullah SAW melakukan peperangan, biasanya siapa jadi imamnya? Salim maula Abu Hudzaifah. Ya kan, kalau Rasulullah lagi keluar, siapa jadi imam? Kan begitu. Sedangkan sahabat Abu Bakar, Umar selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau sakit, siapa yang menjadi imam? Abu Bakar. Rasulullah SAW tahu nggak siapa yang paling baik bacaannya? Tahu nggak? Nah, kalau Abu Bakar tidak dikatakan paling baik bacaannya, kenapa dia disuruh jadi imam? Bahkan waktu itu kan Abu Bakar menolak. Bukan menolak ya. Aisyah mengatakan Abu Bakar itu gampang menangis kalau baca Quran. Maka dia tidak mau jadi imam. Rasulullah tetap menyuruh. Salah satu sahabat lainnya yang mengumpulkan Al-Quran adalah siapa? Utsman. Di mana dia telah membacanya pada satu rakaat. Sebagaimana yang kami ungkapkan lebih lanjut. Yang akan kami ungkapkan lebih lanjut. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Disebutkan bahwasanya dia telah mengumpulkan Al-Quran dengan susunan seperti tatkala diturunkan. Dan kami telah membahas sebelum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga ahli qiraat. Bukan hanya ahli qiraat, ahli tafsir. Bisa saja Ali itu menempati peringkat pertama dalam menafsirkan Quran. Tapi setelah dia jadi khalifah, maka yang menjadi peringkat pertama Abdullah bin Mas'ud. Karena Ali memang sibuk dengan negara. Ada juga selainnya di antara mereka, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dan pembahasannya telah diberikan. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah. Banyak di antara para sahabat yang menjadi ahli qiraah. Demikian juga Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dia juga ahli Al-Quran. Selain daripada ahli tafsir. Artinya bahwa banyak sekali dari kalangan kaum muhajirin maupun ansor yang mengumpulkan Al-Quran pada saat itu. Dan menjaganya. Dan begitu cara Allah menjaga daripada Al-Quran. Yang tahu nasir dan mansukh itu siapa? Yang menyimpulkannya. Tentu para sahabat setelah Rasulullah SAW. Karena mereka tahu daripada cara bacanya. Dan juga maknanya. Yang ketujuh, turunnya ketenangan dan malaikat pada saat Al-Quran dibacakan. Berarti ini sudah masuk pada yang kita inginkan, yaitu keutamaan Al-Quran. Baik, kita bacakan sedikit. Turunnya Al-Quran, turunnya ketenangan dan malaikat pada saat Al-Quran dibacakan. Dan ini sesuai dengan hadis yang sering kita sampaikan. Al-Bara menuturkan, tatkala ada seorang membaca surat Al-Kahfi pada suatu malam. Tiba-tiba dia melihat binatangnya melompat atau kudanya melompat. Lalu dia melihat sesuatu
seperti gumpalan air atau seperti awan. Lalu dia menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, itu adalah ketenangan yang turun bagi Al-Quran atau yang turun pada Al-Quran. Ada yang meriwayatkan bahwa yang dimaksud di sini adalah Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Jadi yang dimaksud sahabat yang baca surat Al-Kahfi ini siapa? Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair itu orang Ansor apa orang orang Muhajirin? Yang baca sejarah. Usaid bin Hudair. Ini orang terkenal loh. Termasuk sahabat terkenal. Dari sahabat-sahabat yang banyak, yang populer itu adalah Usaid bin Hudair. Dia Ansor apa Muhajirin? Jangan tebak-tebak. Ya. Karena jawabannya satu dari dua. Yang pernah baca sejarah, Ansor apa Muhajirin? Antum masih ingat gak kisah Mus'ab bin Umair yang lagi dakwah? Didatangi oleh orang bawa tombak itu. Bawa tombak pertama kali melarang, ente jangan dakwah di sini. Di suku Aus. Berarti orang Ansor. Itu orangnya, Usaid bin Hudair itu. Yang pertama kali yang mengusir da'i di kota Madinah waktu itu. Sebelum para sahabat berhijrah kan Mus'ab dulu yang pergi dakwah. Yang mengusir Mus'ab itu siapa? Usaid bin Hudair. Yang akhirnya dari pengusiran tersebut dia pun mendengar Al-Quran dibaca oleh Mus'ab lalu masuk Islam. Nah ini wakil nih. Wakil orang Aus. Ketuanya Sa'ad bin Mu'ad. Yang matinya itu menggetarkan arsy Allah itu. Nah, cerita mereka ini masyhur loh di kalangan ahli sejarah. Dan kehidupan mereka penuh dengan kebaikan. Nah, yang kudanya melompat-lompat ini dalam sebagian riwayat disebutkan namanya yaitu Usaid bin Hudair tadi. Makanya ketika waktu esoknya dia cerita kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan begini, Iqra ya bana Hudair, tilka malaikatun tatanazzalu likiraatika. Hai Ibnu Hudair, teruskan bacaanmu itu. Yang kau lihat menggumpal-gumpal tadi adalah malaikat yang turun disebabkan bacaan Quran. Berarti ketenangan itu tidak hanya di majelis ilmu. Di rumah pun ada. Maka kalau ibu-ibu di rumah rajin baca Quran setiap hari. Ya suaminya pergi kerja, dia baca Quran. Bukan baca berita tentang perselingkuhan lalu dia bandingkan dengan suaminya. Bukan, baca Quran. Ya. Lalu kalau tiba-tiba ada suatu kejadian apalah di rumahnya, anggaplah datang malaikat. Kalau itu malaikat. Kalau tiba-tiba tercium bau harum sekali di rumah itu, jangan takut dulu. Ya boleh jadi itu suami beli minyak wangi baru. Atau itu boleh jadi hal-hal yang Allah tampakkan buat kita. Tidak ada yang tahu. Tapi itu sebagian ulama mengatakan termasuk karomahnya Usaid bin Hudair. Termasuk karomahnya siapa? Usaid bin Hudair. Di mana bacaan Quran dia saking indahnya, malaikat itu turun untuk mendengar Al-Quran itu. Untuk coba perhatikan dari kisah pribadi ini. Ya, bahwa seperti yang saya pernah sampaikan, seorang itu semakin bersih hatinya, dia semakin butuh kepada Al-Quran. Ingat itu. Malaikat punya dosa enggak? Enggak punya. Maka mereka turun dari langit untuk mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh manusia. Di antaranya bacaan Usaid bin Hudair. Dan orang yang dekat dengan Quran itu kehidupannya bahagia. Tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Bahkan mungkin terkadang kita melihat, bahkan sering ya kita lihat, ada orang sakit dengan baca Quran karena tidak ada obat kecuali apa? Baca Quran obatnya. Sembuh penyakitnya. Atau setidaknya
penyakitnya diringankan, tapi dia tidak berhenti baca Quran. Karena kalau ada orang dikasih kesembuhan, tidak mau lagi baca Quran, maka Allah tahan penyakitnya, diringankan penyakitnya, biar dia tetap baca Al-Quran. Ya, karena pernah dengar cerita seorang ustadz. Ustadz ini dia orang yang mengajar manhaj waktu kami awal ngaji dulu. Dia duduk ngobrol sama anak bahwa istri dia itu cuci darah. Cuci darah itu apa? Gagal ginjal ya. Ginjalnya sakit. Jadi istrinya kalau lagi kambuh itu kulitnya itu kayak nenek-nenek. Udah kayak nenek-nenek yang putih. Jadi mukanya udah putih kayak kertas ini, tidak ada darah. Kayak tidak ada darah. Dan istri anak waktu itu lihat bagaimana kondisinya. Dan sering pingsan. Sampai dibawa ke Bandung, hampir mati di Bandung kan. Tapi ketika dia sadar, si istri ini, dia ketika sekali-kali sadar, apa dicarinya? Tanya suaminya, mana Quran? Jadi selalu cari apa? Quran. Suaminya bawakan. Pingsan lagi lama kan orang itu koma sebenarnya kan. Bangun lagi. Dicarinya apa? Quran mana? Ditanya ke abinya, kepada suaminya itu abi. Dipanggil abi fulan kepada suaminya. Dibawakan. Baca dia sebentar, pingsan lagi. Sampai dokter itu sebenarnya sudah putus asa. Akhirnya daripada wafat di Jawa Barat, dibawa balik ke Lombok. Dalam kondisi masih seperti tadi. Naik pesawat, pingsan begitu. Tapi setiap siuman itu kata suaminya, kok dia selalu cari Quran gitu. Sekarang masih hidup, istrinya masih hidup. Dengan tetap cuci darah. Kalau cuci darah, dia pergi sendiri ke rumah sakit sekarang. Suami udah dakwah kemana-mana sekarang. Udah pergi ke Bima, ke Dompu. Suami udah bisa tinggalin sebulan, seminggu istrinya boleh. Karena dia bisa bawa motor sendiri istrinya. Bawa motor sendiri. Itu kata suaminya, tadinya kan istri saya seperti nenek-nenek Pak Ustadz. Ustadz kata dia. Setelah dia terus baca Quran di rumah itu, persis seperti anak SMA baru lulus kata dia. Cuman dia masih cuci darah. Iya, baru lulus. Saya bilang enak dong antum. Saya tidak katakan enak dengan cantik istrinya. Yang saya katakan antum tuh hidupnya enak Ustadz. Dia bilang. Bukan minta istri kita sakit kayak gitu ya, enggak ya? Enggak. Kenapa? Ternyata sakit istri antum itu, antum didorong pada satu nikmat yang luar biasa. Apa itu? Setiap hari istrinya, dia membaca Al-Quran itu 5 juz, tidak kurang dari 5 juz sehari. Setiap hari. Lalu suaminya mengatakan, tugas engkau sejak ini, sampai hari ini pun istrinya enggak bekerja apa-apa. Dia kan ngajar di pondok pesantren, istrinya kan seorang pengajar. Ustadzah istrinya. Tugas kamu di rumah baca Quran 5 juz itu, saya yang cari nafkah. Dan tugasmu kedua adalah ketika tidak ada saya, pergi cuci darah. Itu aja. Jadi rutinitas saja. Dan dia selalu baca Quran. Sampai sekarang masih hidup istri. Dari mana datangnya kekuatan itu? Dari Al-Quran. Jadi setiap hari itu istrinya selalu baca berapa? 5 juz. Ya. Ada satu orang yang mana ustadz sendiri malu sama ibunya. Jadi ustadz ini dia pengajar dia. Kayak kita mengisi kajian. Ibunya bisa hatam Quran sekali sepekan. Sampai ibunya wafat dalam kondisi tetap membaca Al-Quran. Ibnu Taimiyah matinya membaca apa? Ya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Akhir surat Al-Qamar. Itu setelah Ibnu Taimiyah menghatam Quran di penjara Al-Balqah 81 kali. 81 kali kalau salah dia hatam Quran. Nah, di 82 kali ke 80-an berikutnya baru sampai pada surat Al-Qamar. Wafat. Apa kita tidak mau seperti itu? Ya. Hidup tenang dengan Quran, wafat tenang dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini membawa kepada ketenangan. Coba bayangkan ketika kita masuk ke kubur,
Ditanya malaikat Munkar dan Nakir setelah menanyakan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Rasulmu. Apa pertanyaan selanjutnya yang membuat orang mukmin tenang dalam kubur? Apa ilmumu? Jawabannya apa? Qara'tu kitab Allah. Aku baca Quran. Fa'amantu bihi. Bukti dia tenang dengan baca Quran. Dia imani isi Quran itu. Buat dari ketenangan imannya itu apa? Wasaddaqtu, aku amalkan. Begitu. Itu indahnya apa? Al-Quran. Lihat bagaimana Usaid bin Hudair. Dia turun malaikat di rumahnya. Dan ini salah satu karomah yang Allah berikan kepada beliau. Karena cerita panjangnya itu, kudanya diikat di samping tempat tidur anaknya. Kudanya ketika lihat sesuatu yang aneh, loncat-loncat. Gitu. Artinya bergerak. Takut anaknya terganggu, dia lihat. Kayak ada pencuri. Lihat pertama, kedua tidak ada. Begitu dia tengok di atas, ternyata ada di atas. Iya. Di atas. Ada yang mengatakan dia juga lagi membaca surat Al-Baqarah. Baik. Ini mengenai keutamaan Al-Quran. Kemudian mengenai keutamaannya di masjid. Ini hadisnya masyhur. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membacakan Quran dan saling mengajarkan kepada satu sama lain. Melainkan akan turun kepada mereka apa? Ketenangan. Mereka diliputi oleh rahmat Allah. Kemudian dinaungi oleh para malaikat. Ini keutamaan luar biasa nih. Keutamaan luar biasa. Ada yang lebih luar biasa lagi. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut nama mereka di atas langit sana, di sisinya, di hadapan para malaikat. Tadi sudah saya sebutkan, siapa yang secara langsung mendengar namanya disebut oleh Allah. Kalau seperti Salim Maula Utsman, Maula Abu Dzaifa, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal dan yang lainnya tadi, kan itu disebutkan oleh Nabi. Secara langsung siapa yang pernah antum dengar? Dan saya pernah menjelaskan waktu membahas surat Al-Bayyinah. Antum lupa? Lupa kan? Ya lupalah. Berarti belum naik kelas nih. Siapa kira-kira? Ubay bin Ka'ab. Kan waktu itu Jibril datang. Nanti merojaah lagi di surat Al-Bayyinah. Jibril datang memberitahukan kepada Nabi, aku disuruh oleh Allah agar kau ajarkan kepada Ubay bin Ka'ab, lam yakunil ladzina kafaru. Surat apa itu? Al-Bayyinah. Maka Rasulullah melihat Ubay bin Ka'ab dan beritahukan itu, bahwa tadi Jibril datang dan menyuruh aku mengajarkan kepada engkau, lam yakunil ladzina kafaru. Ubay tanya, apa Allah menyebut nama saya waktu itu? Kan gitu pertanyaannya. Pintar enggak Ubay ini? Pintar dia bertanya. Kata Rasulullah, na'am. Nabi mengatakan, iya, Allah menyebut nama engkau. Saking bahagianya apa yang terjadi? Dia tidak bisa lagi tertawa dan tersenyum. Kecuali matanya mengalirkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah menyebut nama dia. Ya. Coba ada orang mau masuk polisi Akpol misalnya. Lalu disebut oleh Pak Jenderal. Ya walaupun jenderal Sambo lah gitu kan. Waktu dia jadi jenderal gitu. Sebelum ditangkap. Sambo mengatakan, fulan ini anak baik. Bangga nggak orang tuanya? Padahal dia menyebut namanya apa? Seorang yang tidak begitu penting dalam kehidupan kita. Tapi dia punya bintang 2. Ya kalau bintang 7 obat sakit kepala. Ini bintang 2. Dia sebut fulan, anak fulan itu baik. Bangga nggak orang tuanya? Bangga. Mungkin orang tuanya akan sujud syukur karena anaknya disebut saja sudah dipastikan lolos sekolah kepolisian, angkatan polisi kan. Lalu bayangkan orang tahu namanya disebut oleh Allah. Kira-kira lolos kemana dia? Lolos ke surga, bebas dari neraka. Gimana dia tidak gembira dan dia tidak mengalirkan air mata? Tidak mungkin lagi dia untuk berbicara. Apa yang harus dibicarakan? Mata, mulut sudah tak bisa bicara, hati begitu bahagia,
tentu mata yang akan mengungkapkannya dengan apa? Mengalirnya air mata kebahagiaan. Ubay bin Ka'ab. Mudah-mudahan Allah menyebut nama kita di atas langit sana selama kita membahas kitabnya yang mulia ini, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya terus istiqamah di atas kitab yang dia turunkan ini. Tapi masih panjang sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita akan lanjutkan. Apapun keadaannya, kita kejar untuk akhirat kita. Ya, kita tidak tahu apakah Quran akan lebih dahulu kita selesaikan atau ruh kita yang dahulu dicabut oleh Allah. Itu kita tidak peduli. Yang kita pedulikan adalah kita terus belajar agama ini. Ya, kata Imam Al-Albani rahimahullah, jalan yang kita tempuh ini jauh. Kita tidak mungkin sampai ke ujung jalan. Tapi yang mungkin bagi kita adalah mati di atas jalan itu. Paham kan? Artinya ilmu ini terlalu luas untuk dibahas. Tidak mungkin kita mati setelah selesai belajar. Tapi kita akan mati pada saat kita belajar. Semoga Allah berikan kita taufik untuk istiqamah. Dan diberikan kesabaran. Tapi ada pertanyaan. Masih ada kesempatan tanya pula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, Ustaz, mengenai penulisan kata Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah berbeda dengan penulisan Ibrahim di surat-surat yang lain. Bedanya di mana? Kalau yang saya lihat, penulisan Ibrahim di surat Al-Baqarah itu ro-nya itu pakai fathah yang lurus, naik ke atas, vertikal. Ibrahim gitu. Ya. Kemudian himnya juga kasrohnya lurus ke bawah itu. Sedangkan di surat-surat yang lain. Yang mana di surat Al-Baqarah itu? Anda lihat dulu. Perhatikan. Surat Al-Baqarah. Misalnya. Banyak sih Ustaz, tapi sebentar. Yang penting di Al-Baqarah ada kata Ibrahimnya. Iya. Kalau yang di surat lain, contohnya di surat An-Nahl, Ustaz. Masya Allah. Taib. Ibrahim. Iya. Mana surat An-Nahl tuh? Kalau di surat yang lain selain surat Al-Baqarah itu, himnya itu pakai ya. Hamzah apa? Alifnya ke bawah. Iya. Taib. Di surat An-Nahl yang mana? Di surat An-Nahl, himnya itu pakai ya yang di seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana kiatnya agar kita membaca Al-Quran itu juga hati kita hadir. Karena kalau nggak hadir itu rasanya juga ya hambar. Kemudian juga bisa jadi di keluarga juga, di rumah juga apa ya nggak mendapatkan ketenangan juga, Ustaz. Masya Allah. Ya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, di surat lain seperti surat Ibrahim itu sendiri, ya himnya dipakai ya. Sedangkan surah Al-Baqarah itu diantaranya wa idzi ibtala Ibrahim rabbuhu. Sebenarnya penulisan aja yang berbeda. Tetap di situ ada ya-nya. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Yang ada di surat Al-Baqarah itu ya-nya ada, cuman dia tidak ditulis. Tidak ditulis, sama dengan ro-nya Ibrahim, harusnya itu ditulis alif kan. Ditulis ro-nya fathah biasa lalu ditulis alif. Dihilangkan alif itu diganti alif kecil yang berdiri. Sama dengan hi-nya. Demikian juga di ayat di surat-surat lain. Nah, itu tidak masalah. Tidak ada perbedaan. Kemudian mengenai bagaimana cara menghadirkan hati ketika membaca Al-Quranul Karim. Tentu pertama kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita hati. Yang kedua, ya tentu kita belajar tentang maknanya. Pelan tapi pasti.
Kalau di bulan Ramadan kita dianjurkan baca saja sampai selesai. Bulan lain diusahakan ada yang ditadaburi. Pelan ditadaburi. Agar apa? Agar hati kita mengikuti daripada yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Minimal kita baca tafsir yang taisir. Tafsir yang ringkas. Seperti tafsir Sa'di. Itu ringkas tuh. Ada yang ringkas lagi. Selain itu cara menghadirkan hati. Karena kalau tidak tahu maknanya, ya hati kita tidak hadir. Kalau tidak tahu sama sekali dan tak mampu, hati kita dihadirkan dalam satu keyakinan. Bahwa kita sedang membaca surat Allah di hadapan Allah. Namun kita tidak paham. Ya kan? Kalau kita baca surat Allah di hadapan Allah mencari pahala nih. Kita tidak paham. Maka keyakinan itu akan buat hati kita ternyuh. Kita bangga disuruh baca surat Allah dengan bukan bahasa kita, tapi kita bisa baca bahasanya walaupun tak tahu maknanya. Itu akan menghadirkan kekhusyuan juga. Kan kita lagi baca Al-Quran. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Pada saat itu kita baca, kita seakan-akan duduk di hadapan pemilik ucapan ini. Kita bacakan itu. Karena Allah itu suka orang yang baca Quran, yang bacaannya bagus suaranya, diperdengarkan kepada Allah. Dan Allah senang mendengar. Itu akan buat hati kita hadir, meskipun tak tahu makna, tapi ada kehusuan di dalam bacaan. Tetap kita harus berusaha sedikit-sedikit mengetahuinya. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan ketika tidak tahu, tidak hadir hati juga. Hadir. Ya. Dengan cara tadi, kita sedang membaca surat siapa? Surat Allah. Tetap bisa khusyuk kok. Ingat siapa yang diingatnya. Ingat yang memiliki surat. Ya kan? Orang saja, dia kalau baca surat orang lain yang dia cintai, tapi tidak tahu bahasanya apa, dia akan membacanya dengan penuh kekhusyuan. Karena ingat yang mengirim surat. Misalnya, Bapak Jufrin, ya bukan Bapak Jufrin ya, Saudara Jufrin, orang Manado misalnya gitu kan, suka dengan Siti Nurbaya orang Sunda. Ini si Siti Nurbaya kirim WA pakai bahasa Sunda. Tentu si orang Manado tidak paham sebagian kata-kata orang Sunda itu. Tapi dia baca dengan khusyuknya. Kayaknya dia benar nih cinta sama saya nih, kata si Manado. Dibaca lagi sekali lagi. Nah, ada tulisan love tapi pecah-pecah ini. Ya. Jangan-jangan ini tidak dicinta. Dia tetap baca. Kenapa? Karena Siti Nurbaya tadi dia suka. Maka dengan kesukaan itu membuat dia betah membaca. Demikian ya kita ketika membaca Al-Quran. Hadirkan hati karena kita suka kepada yang memiliki ucapan. Itu akan membuat kita khusyuk insyaAllah. Ya tetap sekali lagi ditadaburi semampu kita. Tapi bukan berarti tanpa ditahu makna semuanya kita tidak bisa khusyuk. Bisa insyaAllah. Banyak ayat Al-Quran yang kita tidak tahu. Artinya juga meskipun bisa bahasa Arab. Ya, kalaupun tahu artinya, kita juga tidak tahu maksudnya apa. Ya kan? Tahu artinya, tapi maksudnya apa? Kita juga tidak tahu. Kecuali kembali kepada tafsir para ahli tafsir. Gitu. Tapi ada lagi, ini pertanyaan. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena pertanyaan saya tidak sesuai dengan kajian hari ini. Pak Ustadz, apakah boleh rumah kita dipakai untuk kegiatan kerohanian agama Katolik? Karena kebetulan dalam satu rumah antara anak dengan orang tua berbeda keyakinan. Mohon pencerahannya. Masya Allah.
Semoga Allah memberikan hidayah kepada yang belum masuk Islam. Kalau yang bertanya ini punya kuasa di rumah, dia harus mencegahnya. Yang bertanya punya kuasa, misal dia bapaknya, dia cegah anak-anaknya, tidak boleh nak kamu mengadakan kerohanian di sini. Ya, karena kita berbeda agama. Tapi kalau dia sebagai anak tidak punya kuasa di rumah, itu berarti dia tinggal di situ. Maka dia mengingkari dari hatinya, tapi tetap berusaha untuk memberitahukan kepada orang tua dengan cara apa? Yang santun. Dengan cara yang santun, memberitahukan akan keindahan agama Islam. Dan dijelaskan. Begitu. Kalau Anda punya kuasa dan itu rumah Anda, berarti anak hidup di situ. Tidak boleh yang tidak punya melakukan hal semena-mena di dalam pemilik rumah. Dilarang. Dan itu tidak boleh. Ustadz, belakangan ini banyak bermunculan halakoh mempelajari tahsin dengan bersanad. Nah ini juga, ya, akhir-akhir ini sudah mulai banyak nih tahsin bersanad. Tak tahu ya sanadnya kemana gitu kan. Walaupun sebagiannya ada memang. Pertanyaan saya, apakah kita harus mengikuti halakoh tersebut? Dan apakah bacaan kita selama ini sudah sesuai sanad yang berasal dari Rasulullah SAW? Karena setelah saya ikuti halakoh tersebut, saya merasa bacaan tahsin saya lebih berat. Tolong penjelasan Ustaz. Bacaan Quran itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan berlebihan belajar tajwidnya. Karena tujuan dari belajar Quran apa? Paham? Setelah bisa baca ya. Baca sekedar bisa, yang tidak merubah makna. Ya. Kemudian bisa menghayatinya dan mengamalkannya. Itu intinya. Karena sebagian daripada orang yang belajar qiraat ini, belajar tahsin, bersanad dan seterusnya ini, terlalu berlebihan. Sehingga pulang yang dipikirkannya adalah bengkokkan lidah, punggungnya bagaimana, itu dipikirkannya. Ada bapak-bapak umur kalau salah 56 tahun umurnya. Dia belajar tajwid kepada siapa gitu. Lama dia belajar, nggak bisa-bisa dia baca. Nggak bisa-bisa dia baca. Akhirnya waktu itu kita ketemu di Puspitek. Ustaz, anak pengen kali belajar Quran. Dengan umur segini. Memang udah ada guru. Ada sih cuman mutasyadid gitu dia. Nggak bisa-bisa karena dia mau mutar-mutarkan lidah kan sudah tua. Sudah tua. Mau dibengkokkan takut patah juga lidahnya. Akhirnya kita mulai dari kitab Metode Imam Syafi'i tulisan Ustadz Abu Ya'la Qurnayadi. Hafizahullah Ta'ala. Kita mulai dari situ. Mulai A, bata dengan belajar yang sederhana. Iya. Belajar sederhana. Kalau salah waktu itu kita belajar berapa lama lah gitu kan. Dia bisa baca Quran. Sampai terakhir kami berusaha baca dari awal sampai akhir. Hatamkan, dicek mana yang salah bacaannya. Karena kalau sudah baca dari awal sampai akhir dan dicek makhrajnya bagus, sifatnya udah cukup. Karena itu nasihat dari para ulama. Kalau ini kan ibu-ibu sekarang udah sibuk dengan adanya qiraat ini, qiraat itu. Sehingga yang terjadi suami marah karena makanan tidak ada gitu kan. Kewajibannya malah terlantarkan. Udah secukupnya. Cari ustadzah yang mengajarkan secukupnya. Yang dibutuhkan. Kecuali kita mau menjadi mujtahid. Ya belajarlah. Ini kan sekarang lagi jualan baca qiraat dengan bersanad. Ada dulu pernah disampaikan ke anak. Waktu itu ada orang tidak suka kalau kami jadi imam. Akhirnya dibandingkanlah dengan salah satu makmum. Katanya makmum ini dia bersanad. Ya sudahlah, saya kan kalau ada yang lebih alim, udah dia aja yang jadi imam. Begitu saya jadi makmum di belakangnya, dia gemetaran kayak orang dikena gempa bumi. Alasannya kenapa? Karena Ustaz Maskur jadi makmum saya. Kata dia begitu. Kan takut juga dia kalau dia ada orang biasa jadi imam di situ kemudian tiba-tiba dia ganti. Dan saya juga minder kalau ada dia. Kenapa? Karena dikatakan dia punya sanad.
Sanadnya tidak tanggung-tanggung lagi. 7 qiraat. Begitu belakangan saya tanya langsung. Benar antum bersanad? Enggak, kata dia. Ini yang kasih tahu ini yang berlebihan nih. Saya pernah belajar kepada orang bersanad, bukan berarti saya bersanad, kata dia begitu. Akhirnya apa? Berita qila wa qal. Dan orang yang bersanad tuh kadang ya terlalu memaksakan diri orang lain. Karena gini, belajar Quran kepada guru itu salah dan tidaknya kita juga. Walaupun itu tergantung ilmu guru. Tergantung juga daripada pendengaran yang mengajarkan. Oh salah kata guru ini. Ketika kita pindah guru, benar. Nanti kalau mau buktikan, antum pergi umroh. Ya, kita umroh sama-sama mudah-mudahan ya. Ya, kita nanti pindah satu guru ke guru lain di Masjid Nabawi itu. Iya kan? Saya ada waktu itu ke satu guru baca Al-Fatihah yang masih muda gurunya. Dia katakan cukup kata dia. Begitu saya pindah kepada bapak yang syekh yang bisa beberapa bahasa itu, yang di Masjid Nabawi, yang lagi viral, Anda pindah ke situ. Begitu Anda baca Al-Fatihah, salah melulu. Salah. Iya. Terus belakangan saya tanya kepada beberapa ahli tajwid itu, kok bisa begitu Ustaz ya? Karena mengajarkan Quran itu tergantung pendengaran kita juga. Pendengaran orang yang mengajarkan. Makanya jangan belajar tajwid itu melalui voice. Ya kan tak dilihat mulutnya. Tak dilihat mulutnya. Jadi jangan berlebihan. Intinya kita sudah bisa baca dan tidak merubah makna. Makhrajnya udah tepat. Sesuai dengan kebutuhan kita udah cukup. Ya. Waktu udah habis. Karena waktu udah habis kita cukup ya. Teman-teman ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.